Halo sahabat elektrik, pada video kali ini saya akan membahas pembangkit listrik tenaga surya yang saya rakit sendiri dengan panel surya 120 WP. Sebelum membahas komponennya apa saja, kita tes beban terlebih dahulu untuk menyalakan lampu, kipas angin, pompa air, dan barang elektronik lainnya. Oke, pertama kita akan mematikan dulu sumber listrik di rumah ini yang dari PLN teman-teman. Nah, kita akan mematikan MCB pada kWh meter. Oke, ini untuk MCB kWh nya saya matikan terlebih dahulu ya. Saya turunkan. Oke, MCB nya sudah off ya. Selanjutnya untuk bagian MCB dalam rumah, pasa dan netralnya juga saya turunkan ya. Nah, ini untuk MCB nya saya turunkan. Nah, untuk sumber listrik yang dari PLN di rumah ini sudah saya matikan ya. Selanjutnya kita hubungkan panel surya ini dengan instalasi rumah menggunakan kabel jumper seperti ini. Pasang steker pada stop kontak panel surya, dan di bagian ujung satunya lagi kita pasang di bagian stop kontak instalasi rumah. Nah, ini untuk kabel jumpernya sudah terpasang ya dari panel surya menuju ke stop kontak instalasi rumah. Dan sebelum kita nyalakan beban, kita cek dulu daya yang dikeluarkan dari panel surya ini ya. Kita bisa cek di bagian monitornya. Nah, di sini untuk bagian monitornya ya teman-teman. Untuk beban daya yang saat ini sedang digunakan itu antara 4 sampai 5 watt. Nah, beban ini digunakan untuk inverter dan juga lampu-lampu indikator ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita nyalakan MCB pada panel surya ini. Oke ya, jadi panel surya ini sudah terhubung ke instalasi rumah ya. Untuk lampu pada rumah ini sudah menyala. Ini menggunakan listrik dari panel surya ini. Sekarang kita cek lagi ya. Untuk penggunaan beban daya yang digunakan itu sebesar 67 watt. Selanjutnya kita akan menambah beban yang lebih besar lagi ya. Nah, untuk di depan saya ini ada kipas angin ya. Kita akan tambahkan beban kipas angin ini. Kita pasang stekernya pada bagian stop kontak panel surya dan kita nyalakan untuk kipas angin ini. Oke teman-teman, nah di sini untuk kipas anginnya sudah menyala ya teman-teman. Dan di bagian dapur di sana untuk lampunya menyala, di ruangan ini menyala, ada lagi lampu kamar mandi dan juga lampu kamar tidur. Jadi ini full menggunakan listrik dari panel surya ya teman-teman. Di sini untuk MCB yang dari PLN sudah saya matikan. Cocok untuk backup saat mati lampu ataupun untuk mengurangi tagihan listrik dari PLN teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan beban yang lebih berat lagi dengan menyalakan mesin cuci ini. Selain untuk backup saat mati lampu, panel surya ini juga saya gunakan setiap kali istri saya mau cuci baju. Jadi setiap kali istri saya mencuci baju itu tidak pernah menggunakan listrik dari PLN. Jadi lumayan untuk menghemat token listrik pada kWh meter teman-teman. Oke, untuk mesin cucinya di sini sudah menyala ya. Selanjutnya kita akan cek pada bagian monitor. Nah, untuk daya yang digunakan saat ini saat mesin cuci menyala itu berkisar antara 350 watt teman-teman. Nah, dari monitor ini kita bisa memantau voltase tegangan baterai, ampere yang digunakan, daya yang sedang digunakan, dan energi yang sudah digunakan itu berapa watt dalam 1 jamnya. Oke, masih belum puas dengan bebannya, kita tambah lagi dengan beban pompa air. Oke teman-teman, nah di sini untuk pompa airnya sudah menyala ya. Selanjutnya kita lihat pada bagian monitor. Untuk pompa air, kipas angin, lampu, dan mesin cuci semuanya di sini menyala ya. Nah, kita cek daya yang digunakan untuk saat ini. Nah, di sini dayanya itu sekitar 550 watt ya teman-teman. Di sini dayanya naik turun karena untuk daya mesin cuci itu naik turun ya teman-teman, tidak stabil karena mesin cuci itu mati hidup untuk dinamonya. Nah, selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang ada di dalam rangkaian panel surya ini ya teman-teman. Kita mulai dari panel surya yang saya pasang di bagian atap rumah ini teman-teman. Oke, untuk jalur kabelnya ini ya, dari panel menuju ke bagian luar. Sekarang kita keluar. Nah, ini untuk jalur kabelnya ya.
keluar menuju ke atap. Untuk panelnya saya pasang di bagian atap genting ya teman-teman, yang berada di atas. Di sini nggak kelihatan ya karena tidak ada tangga. Kita bisa mengeceknya menggunakan ini. Nah, ini dia teman-teman. Untuk panel suryanya saya pasang 1 lembar ya. Ini untuk kapasitasnya sebesar 120 watt peak. Nah, untuk di sebelah kanannya nanti rencana akan saya tambahkan lagi 1 lembar lagi 120 WP. Nah, dari panel surya tadi ya, kabelnya menuju ke MCB DC ya. Dari MCB DC ini menuju ke SCC atau Solar Charger Controller. Dari SCC keluar lagi menuju ke MCB, lalu dari MCB menuju ke baterai. Nah, untuk baterainya saya menggunakan baterai 12 volt ya, kapasitas 20 Ah, ada 2 baterai saya pasang paralel. Nah, selanjutnya dari baterai menuju ke MCB lalu menuju ke inverter teman-teman. Nah, dari inverter keluarannya menuju ke MCB AC lalu menuju ke stop kontak. Selanjutnya di sini ada relay dan di sampingnya lagi ada LVD atau low voltage disconnect. Nah, ini untuk otomatis ya. Apabila baterainya di sini sudah habis, maka LVD akan berperan mematikan inverternya. Jadi tidak sampai kehabisan baterai atau dikuras habis, teman-teman. Di bagian sebelah kanannya di sini ada baterai analyzer. Nah, dari sini kita bisa memantau ya untuk voltase tegangan aki, ampere, daya yang digunakan dan juga jumlah energi yang sudah digunakan dari panel PLTS ini. Oke, rangkaiannya di sini cukup sederhana ya teman-teman. Meskipun sederhana namun sudah mampu untuk membackup saat mati lampu ya. Dan juga untuk menghemat token listrik. Dan untuk kedepannya akan saya upgrade lagi untuk kapasitas baterainya ya. Dan akan saya tambahkan lagi ATS atau Automatic Transfer Switch supaya tidak menggunakan kabel jumper seperti ini ya teman-teman. Untuk perpindahan listrik dari PLTS ataupun PLN nanti akan otomatis. Oke, itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi pada video yang selanjutnya. Salam sahabat elektrik, belajar listrik mudah dan asyik.